Pemirsa, punya rumah mewah harga belasan miliar ternyata tak selalu bikin bahagia. Buktinya selebgram Fujianti Utami yang semula niatnya ingin jadikan rumah sebagai tempat istirahat dan tempat ternyaman, akan tetapi justru sebaliknya Fuji merasa terganggu. Melalui media sosial, ia mengutarakan kekesalan hati usai kedatangan tamu tak dikenal. Fuji mengaku kesal lantaran orang yang datang ke rumahnya terkadang mengaku sebagai teman hingga mengaku sebagai perwakilan dari brand tertentu. Kayu ini ada tamu di bawah, siapa? Turun Ki. Terus Kayu nanya dong sama mbak rumah, coba fotoin tamunya. Kasih fotoin, kita berdua gak ada yang kenal dong. Duh, tolonglah netizen atau siapapun itu orang yang tahu rumah aku, entah dari mana tahu rumah aku, hargain aku dong. Kalau kayak gini tuh jadi gak tenang gitu di rumah. Bukan hanya itu, belakangan Fuji sempat membuat heboh dunia maya. Bukan soal konten kolapsnya dengan artis, public figure lain, bukan juga soal asmaranya dengan Verrell Bramasta. Akan tetapi, soal konten Fuji saat make up diduga nyontek Mahalini. Serunya dalam konten itu, mantan Torik Halilintar itu menggabungkan videonya yang sedang tutorial dengan video Mahalini Raharja sedang make up. Akibatnya netizen langsung mengomentari miring terhadap sikap Fuji itu. Sebab Fuji yang lekat dengan sebutan artis tanpa prestasi pun akhirnya dituding ingin masuk dalam circle pertemanan Mahalini. Lantas benarkah Fuji siap berteman dengan circle Mahalini yang juga ada Torik dan Alia? Ketulusan hatinya bersedekah, ketulusan hatinya kepada segala, dan perhatiannya kepada orang tua itu, ya menurut saya sih membuahkan hasil kepada dia. Ya bergaullah dulu, jalinlah hubungan baik, ya penyesuaian diri. Atau karena Fuji jengah lantaran kedekatannya dengan Erika Carlina dan Rachel V-nya sering dinilai pertemanan yang salah karena dekat dengan dunia malam dan pergaulan bebas? Gue kayak, gue lagi? Kalau ngejelekin aku aja di platform aku aja ya udah gak apa-apa deh, sumpah. Tapi ya udah gak usah bawa orang lain, gak usah bawa aku juga ke konten orang lain. Orang lain juga pasti risih, aku tuh juga bingung, itu bukan aku yang komen. Aku nih posisinya serba salah, aku juga gak enak lah. Merasa kelewatan, Ashanty tak bisa berdiam diri bersama tim kuasa hukum serta sejumlah karyawannya angkat bicara. Istri Anang Hermansyah itu dengan tenang menjelaskan alasannya melakukan jumpa media. Ia merasa kecewa atas sikap ex-karyawannya yang dianggapnya membuka luka lama dan tak mau mengakui kesalahannya. Mungkin banyak yang nanya kenapa aku baru sekarang mau buka suara tentang permasalahan ini, karena jujur tadinya aku berpikir nggak akan sejauh ini gitu. Aku berpikir tidak akan sampai begini gitu, karena bagi aku kalau orang salah itu ya salah gitu. Di hadapan media, Ashanty tak sungkan lagi menjelaskan sekaligus memberikan bantahan atas tudingan yang sudah dilontarkan, bahkan pelaporan Ayu Khairun terhadap dirinya, terutama soal adanya intimidasi hingga perampasan. Karena kan bahasa yang kata-kata dirampas, bahasa-bahasa merampas, bahasa-bahasa yang dikeluarkan menurut aku apakah mungkin dilakukan dengan saya gitu ya. Saya punya anak, saya punya keluarga dan saya diajarkan oleh orang tua saya juga nggak mungkin melakukan hal-hal yang sekeji itu. Pada kesempatan ini, Ashanty mengulik ingatan bagaimana muasal bertemu dengan Ayu setelah sebelumnya dikenalkan oleh almarhum kakak ipar Ayu yang sudah bekerja di keluarga Ashanty. Bekerja sebagai admin, sikap Ayu dianggap kompeten berada di posisi keuangan. Sejak itu, masalah itulah permasalahan ini mencuat. Pada bulan Mei, habis lebaran ini lebih tepatnya, ada uang di satu rekening tiba-tiba lenyap 800 juta.
Habis 800 juta, 2 bulan setelahnya setengah miliar ya. Beliau menuduh bahwa yang mengambil uang tersebut adalah atas perintah Mas Anang. Kenapa saya ada curiganya sedikit ke suami saya? Karena tidak pernah terbesit di kepala saya orang ini mampu dan berani melakukan tindakan separah itu. Sempat menuduh anak Hermansyah pelaku raibnya uang ratusan juta usai mengetahui JK yang membubuhkan tanda tangan suaminya. Ashanti akhirnya sadar jika pelakunya adalah karyawannya. Ashanti pun sempat melapor ke polisi dengan tuduhan dugaan penggelapan dana usaha kuliner sebesar 2 miliar. Kalau memang saat itu saya seperti yang dituduhkan suka merampas atau suka main hakim sendiri, ngapain saya harus nunggu terbukti benar-benar bersalah? Saya pasti kan curiga, dan saya tahu bahwa ada asas praduga tak bersalah, belum tentu dia, kan bisa jadi juga orang lain. Mas Haris telepon, Bun udah ketahuan malingnya, untung kan Bunda nggak ngamuk ke Bapak. Beliau bilang diintimidasi oleh 10 orang, jadi nggak ada yang ngerubutin dia 10 orang tuh, tidak ada. Ya saya pasti bilang, kok kamu tega banget. Dia cuma diam, tidak menangis, tidak ada setetes air mata pun, tidak ada penyesalan apapun. Ayu tidak tinggal diam, ia melaporkan balik Ashanti atas dugaan perampasan aset pribadi dan akses ilegal terhadap rekening bank miliknya. 3 laporan sekaligus dilayangkan Ayu ke Polres Tangerang Selatan dan Polres Metro Jakarta Selatan pada 18 September 2025 terhadap Ashanti. Akibatnya Ashanti menambah jumlah pelaporannya terhadap Ayu, dan kali ini Ashanti benar-benar serius akan membuat Ayu jera. Aku sekarang dengan hati yang kuat, aku tidak akan membiarkan orang ini lepas. Ashanti mengaku masih syok mengetahui jika karyawan yang dipercaya tega melakukan tindak kejahatan hingga mengadu domba ia dengan suami tercinta. Itu sebabnya bukan hanya Ashanti, satu keluarga termasuk Aurel merasa kesal dan memberikan dukungan pada Ashanti untuk memproses hukum Ayu Khairun Nursisa itu. Kalau ditanya pintu damai, kalau dia kan bilangnya pintu damai nggak, ya asal 3 orang dipecat sama saya cabut laporan. Tapi proses hukum untuk kali ini saya rasa saya nggak bisa cabut. Namun Ashanti tetaplah merasa jika Ayu memiliki pribadi yang baik. Itu sebabnya ia mengaku telah memaafkan kesalahan Ayu walau proses hukum tetap harus ditegakkan. Lantas seperti apa pesan-pesan keibuan Ashanti terhadap Ayu? Gak nyangka banget gitu pas tahu, makanya pas tahu tuh kita kan udah lama taunya. Shocknya benar-benar kayak, masa serius gitu? Karena kaget banget, gak nyangka. Ya pokoknya kita doain semoga kedepannya bisa lebih baik lagi gitu.